Karena Tuhan aku bawa hidupku Tuhan, aku serahkan semuanya hanya untukmu. Bagi suaramu, kami mau mendengar suaramu Tuhan. Bukakan telinga rohani kami untuk setiap firman Tuhan benar-benar akan termeterai dalam kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kami dipulihkan oleh kebenaran Tuhan. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan, untuk kita boleh menikmati apa yang ada di hadapan kita adalah perjamuan kudus. Saya percaya setiap kita selalu diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya siapkan firman Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita untuk dibaharui di dalam pikiran kita. Amin. Ya, dibaharui di dalam pikiran kita. Rupanya pikiran kita ini perlu dibaharui, ya. Dari hari ke hari pikiran kita ini perlu untuk diperbaharui.
Karena firman Tuhan mengajar kepada setiap kita untuk kita punya pikirannya Tuhan. Amin. Ya, terkadang oleh karena kesibukan, keadaan atau apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya, terkadang pikiran kita menjadi pikiran yang terganggu, ya. Terganggu oleh pikiran-pikiran. Sehingga kita tidak mempunyai satu pikiran Kristus, pandangan Kristus dalam kehidupan kita. Yuk kita akan membuka dan kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lumayan banyak ayat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Yuk, ini luar biasa. Tuhan ingin mengajar kepada kita. Ada dua hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat-ayat ini, ya. Fokus supaya kita sungguh-sungguh menyelami ayat-ayat ini. Judul perikopnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah aku. Karena kamu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi." Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Bapak Ibu, mungkin dalam bulan ini kita akan memperingati kenaikan Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mati dan Yesus dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri, ya, baik kepada perempuan-perempuan, kepada semua murid-muridnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita itu 5 panca indera, ya. Salah satunya adalah mata. Mata ini diberi oleh Tuhan atau anugerah, saya katakan anugerah yang luar biasa kepada setiap kita. Karena melalui mata kita akan tahu keadaan. Kita akan tahu apa yang ada di depan kita. Amin. Ya, saudara punya mata? Ayo, coba pegang matanya. Nah, ini pegang matanya, ada 2 ya. Ya, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Melalui mata kita ini tahu apa yang ada di hadapan kita. Betul ya? Kita melihat warna-warna, kita melihat bunga-bunga, kita melihat pasangan hidup kita. Luar biasa bukan? Melalui mata. Nah, ini panca indera, saya katakan ini panca indera anugerah dari Tuhan kepada setiap saudara dan saya pada pagi hari ini. Coba kalau kita punya pasangan, kita tidak pernah tahu pasangan kita seperti apa, ya. Yuk kita syukuri anugerah Tuhan ini, kita pakai untuk melihat, ya, melihat. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, yaitu melihat, untuk melihat apa yang ada di depan kita. Tapi sayang, manusia itu menggunakan mata, terkadang melihat hal-hal yang buruk saja, atau menilai diri kita ini diri yang paling buruk. Bisa juga menilai bahwa diri kita ini diri yang paling luar biasa. Lupa kepada Sang Pemberi mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi melalui mata juga bisa kita mudah terkecoh, ya. Artinya mudah sekali tertipu. Melalui mata yang kita bisa melihat, terkadang penglihatan kita ini mudah ditipu, ya. Contohnya kalau kita melihat pesulap, ya, dengan gerak yang cepat, ya, dengan cara yang luar biasa mereka pelajari, kita bisa terkecoh, bukan? Ya, kalau dulu saya waktu kecil, saya kalau melihat pesulap, kok bisa ya? Itu ada apa ya? Ada ilmu apa ya? Ya, terkadang pandangan kita pada waktu dulu masih kecil. Saya pernah melihat sulap di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan ada sulap. Saya melihat, ya, saya tertarik dengan sulap itu, ya. Orang bisa dengan 1 lembar uang bisa dijadikan beberapa lembar uang dengan hanya mengibaskan saja. Wah, saya paling senang, ya. Kalau di Jalan Pemuda itu saya pulang sekolah, saya suka duduk di situ lihat. Wah, seneng ya, pesulap itu ya, punya uang 1 lembar aja bisa jadi berpuluh-puluh lembar, ya. Saya sampai rumah tuh tak pikir ya, wah seneng ya, saya mau cari ilmu apa ya yang bisa membuat 1 lembar uang bisa berpuluh-puluh lembar. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa bagi penglihatan kita, ya. Saya datang kepada Papa mau punya temen itu, Pak, ya. Papa kalau kepengen uang itu loh, Pak, sekolah sama itu loh, ya, sulap itu, ya, bisa loh, Pak, uang nggak usah dicari, Pak, pokoknya punya uang bisa disulap itu jadi banyak. Mungkin kita pernah, ya, melihat sulap itu, mata kita terkecoh, Bapak Ibu, ya, sehingga mata kita melihat hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik. Contohnya murid-murid Yesus ketika mereka sedang berkumpul,
tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Padahal di depan mereka itu adalah Yesus yang sudah mati, bangkit. Dan ia yang sudah menampakkan diri dengan beberapa perempuan-perempuan. Murid-muridnya mendengar. Murid-muridnya mendengar kesaksian dari perempuan-perempuan. Tapi saat itu murid-murid Yesus melihat Yesus itu hantu. Kenapa Bapak Ibu? Karena penglihatan yang salah. Apa penyebab penglihatan yang dilihat oleh murid-muridnya bisa berkata kalau itu hantu? Karena apa? Karena pikirannya yang takut. Pikiran itu penyebabnya sehingga dia berkata itu hantu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan setiap kita. Kalau mata kita hanya melihat keburukan, ya pikiran kita sedang takut. Saat itu murid-murid takut. Kalau Yesus mati, bangkit, kabarnya itu dicuri. Mayatnya itu dicuri oleh murid-murid Yesus. Sehingga mereka terancam jika mereka akan ditangkap dan akan dibunuh. Ketakutan penyebabnya. Pikiran yang salah. Sehingga murid-murid itu terkecoh. Dia harusnya melihat Yesus yang sudah bangkit. Tetapi murid-muridnya melihat hantu. Ini satu pelajaran bagi setiap kita. Mari kita mau pakai atau gunakan mata kita ini melihat hal-hal yang baik. Ya, ketika mata ini melihat hal-hal yang baik, pikiran kita dijaga supaya pikiran kita mempunyai satu pikiran yang jernih, berpandangan luas. Sehingga ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita melihat hal-hal yang benar. Bapak Ibu, saya mau belajar dari dua hal. Pertama, pikiran. Ya, pikiran ini akan mempengaruhi apa yang dilihat, seperti apa yang dilihat oleh murid. Penyebabnya, jiwanya murid-murid ini sedang dihantui oleh ketakutan. Coba kalau pikiran kita hanya takut, sehingga apapun yang kita lihat, segalanya itu tidak baik. Ya, melihat makanan-makanan yang enak mungkin ya. Di depan kita ada makanan-makanan yang lezat. Tetapi karena kita dihantui, ya jiwa kita sedang gundah gulana, sedang takut, sedang galau. Lihat makanan itu, tidak lezat, tidak ada nafsu untuk makan. Itu satu penglihatan yang terkecoh atau takut, yang dihantui pikiran takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita punya pikiran yang galau atau pikiran yang takut, pikiran yang diganggu oleh gosip sana sini. Wah, itu akan mengganggu setiap apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lihat. Seharusnya kita mempunyai satu pikiran yang jernih, pikiran yang luas. Yesus di sini sedang mengajar atau menuntun murid-muridnya untuk mempunyai satu pikiran yang jernih. Kalau pikiran jernih akan memutuskan banyak hal, itu bijak. Ya, kalau pikirannya tenang, jiwanya tenang, pikirannya baik, maka yang terjadi itu adalah keputusan-keputusan yang bijak, yang dapat dipikirkan kita untuk melihat hal-hal yang benar.
Ada dua pikiran yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Satu, pikiran yang pendek, ya. Pikiran yang pendek. Kalau kita lihat cermin, itu kita lihat diri kita sendiri, bukan? Ya. Apa yang kita pikirkan ketika kita melihat cermin? Pasti yang pertama, wah ini kurang bagus, wah ini kurang cantik, ini tidak benar nih. Muka yang seperti ini lama di depan cermin. Keputusannya bisa kecewa. Kok tidak seperti itu? Ya, kok tidak seperti artis itu? Ya, bayangannya saya ini mau cantik seperti apa? Tetapi ketika melihat cermin, segala yang buruk saja yang kita pikirkan. Betul ya? Betul ya? Kalau kita nanti ini sudah bagus, ini sudah rapi. Saya keluar, saya pergi dari cermin, hatinya ini tidak enak. Karena apa? Benar itu ya tidak baik. Tapi ya sudah, memang seperti ini. Itu penglihatan yang pendek. Ya, penglihatan yang melihat kesalahan-kesalahan sendiri. Coba kalau kita diberi penglihatan, seharusnya kita melihat hal-hal yang baik. Pernahkah kita? Sekarang ubah ya, karena ini saya memberi tema dibaharui di dalam pikiranmu. Kalau kita melihat cermin, yuk kita ubah ya. Aku memang cantik ya, aku memang baik. Bisa begitu? Bisa? Karena kalau gitu yang dipandang seperti itu, saudara punya ketenangan. Betul ya? Punya ketenangan. Pede gitu ya. Saya cantik, saya cakep, saya baik. Gitu saudara. Tuhan menuntun dalam pikiran murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus juga mempunyai satu pikiran yang pendek. Penyebabnya apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena keraguan-raguan. Sehingga yang dilihat di depan mereka, murid-murid katakan hantu. Mari kita mau belajar ya, mempunyai satu pikiran yang luas. Dikatakan bahwa ayat yang ke-38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Yesus sedang menuntun murid-muridnya untuk mempunyai satu pikiran yang luas, yang bisa melihat kebenaran. Ini aku, lihat aku, raba aku, ini aku. Yesus katakan demikian. Kalau hantu gak ada daging, gak ada tulang, dikatakan ini aku. Bahkan dikatakan ketika murid-muridnya melihat masih heran, Yesus berkata, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada murid-muridnya. Yesus meneguhkan untuk mengubah pikiran yang cupet, pikiran yang pendek murid-muridnya. Mengubah untuk melihat kenyataan bahwa ini loh benar-benar aku. Lihat tanganku, lihat kakiku, raba aku. Ini aku. Kalau hantu itu nggak ada tulang, nggak ada daging, dikatakan firman Tuhan. Masih mereka sepertinya Yesus melihat kepada murid-muridnya masih heran karena punya pikiran yang belum terbuka. Lalu Yesus dikatakan ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini?
Yesus sedang menuntun pikiran murid-muridnya. Lalu ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Yesus menunjukkan bahwa benar-benar aku Yesus yang mati dan bangkit. Dan saat ini aku menampakkan diri, menyatakan bahwa aku benar-benar bangkit. Dan benar-benar aku ini bersama-sama dengan kamu. Aku mau menyatakan bahwa benar-benar Allah Yesus Kristus itu sendiri bangkit pada hari yang ketiga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dengan tujuan apa? Supaya murid-muridnya itu menyaksikan hal yang benar. Menyaksikan hal-hal yang luar biasa. Yang Yesus sudah nyatakan dan ditulis di dalam firman Tuhan. Bahwa ia harus menderita. Di firman Tuhan kata, ia anak manusia harus menderita dan mati. Dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Untuk menjadi saksi. Jadi apa yang kita beritakan karena kita percaya, karena kita menyaksikan benar-benar bahwa Yesus itu bangkit. Mari Bapak Ibu, kita diberi penglihatan melihat hal-hal yang benar. Pakai mata kita untuk melihat hal-hal yang benar. Dari apa? Karena pikiran yang jernih. Mari kita mempunyai satu pikiran yang benar, pikiran yang jernih, supaya apa yang kita lihat adalah hal-hal kebenaran. Dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang keempat, ya Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Karena saat itu yang ada Alkitab bukan seperti yang kita punya. Ya, saat itu yang ada Alkitab itu firman Tuhan hanya kitab nabi-nabi, Taurat Musa dan kitab Mazmur. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mempunyai satu penglihatan yang baik, penglihatan untuk melihat hal-hal yang benar. Yesus menyatakan bahwa firman Tuhan menggenapi apa yang sudah difirmankan bagi setiap orang. Ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka. Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat yang ke-45, lalu Yesus membuka pikiran murid-muridnya sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menuntun kita. Yang kedua, mempunyai satu pikiran yang mengerti kitab suci. Ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan kita mempunyai pikiran yang pendek, pikiran yang mudah dipengaruhi gosip sana sini, pikiran yang mudah dipengaruhi oleh kabar-kabar dunia. Tapi mari kita mau ubah, mempunyai satu pikiran yang melihat kebenaran yang di dalam firman Tuhan. Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin ya setiap kita mempunyai satu pikiran yang jernih, supaya apa yang kita lihat itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Setelah murid-murid Yesus ini melihat bahwa itu Yesus,
Mereka dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus untuk mengenal kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal kitab suci itu adalah hal yang penting bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Bagaimana kita punya cara atau punya kunci untuk kita mempunyai satu pikiran yang mendalam tentang kebenaran? Hanya satu cara, yaitu mengerti kitab suci. Ngerti, kalau kita mau ngerti tentunya kita mau mendalami firman Tuhan. Rajin berbakti ketika kita mendengar firman Tuhan, meteraikan itu firman dalam hidup kita, lalu kita lakukan, kita hidupi firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Setelah kita mempunyai satu pikiran yang terbuka, kita akan melihat hal-hal yang benar. Benar, bahwa Yesus itu bangkit. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan ingin untuk kita mempunyai satu pikiran yang benar, yang melihat hal-hal yang benar, mengerti kitab suci. Yuk kita bangun ya, untuk mengerti, untuk mendalami setiap firman Tuhan, meteraikan itu firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Setiap hari ya, kalau kita mau doa pagi ya, kita selalu menerima firman Tuhan. Itu yang akan membentuk pikiran kita untuk kita ngerti firman Tuhan. Kemarin Sabtu saya mendengar firman Tuhan ketika ini doa pagi ya, bahwa firman Tuhan itu mengajar. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Itu kita simpan, kita meteraikan, lalu kita hidupi. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar ngerti kitab suci. Saya ingat ketika saya sekolah misi, ya, ketika saya dengan Bapak dulu sekolah misi, untuk kelulusan syaratnya itu ada beberapa ya. Kalau diterima itu berat ya. Cuman lulus, saya sudah belajar, sudah ikut ujian, masih ada tugas ya, ada beberapa tugas. Salah satu yang berat, saya mendapat ini untuk membuat sebuah buku tentang misi, yaitu misinya Yosua. Ya, saya misinya Yosua, Bapak misinya Rasul Paulus. Ya, jadi saya suruh membuat dalam waktu 1 bulan, itu harus selesai. Itu syarat, salah satu syarat supaya saya bisa lulus. Wah, itu berat banget. Saya belajar tentang Yosua, yang lainnya saya gak belajar. Ya, saya nggak belajar, saya hanya belajar Yosua dan terus ditulis. Kalau itu kalian tidak bisa lakukan, tidak bisa lulus, artinya gagal. Selama 3 tahun kamu belajar, gagal. Bapak belajar tentang Rasul Paulus. Bapak Ibu, ketika saya sudah menyerahkan, saya ditanya ya, saya ditanya tentang Daud. Waduh, saya mulai keringetan ya. Karena apa yang saya persiapkan itu Yosua, yang sudah saya tulis begitu banyak. Karena harus 100 lembar lebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berat ya. Saya lalu belajar Tuhan menjadi seorang yang bisa bermisi, artinya yang menyampaikan Injil Tuhan, itu benar-benar berat. Saya bisa tinggalkan, saya kalau tidak lulus tidak masalah ya. Tetapi panggilan Tuhan, kamu harus belajar, kamu harus menyelesaikan tugas.
Supaya apa? Jadi tujuan Tuhan, tujuan sekolah ini itu untuk benar-benar orang-orang yang bermisi, orang-orang yang menyampaikan Injil kebenaran Tuhan ini, menyampaikan Injil Tuhan, menyampaikan kabar baik. Harus ditanamkan benih-benih firman Tuhan. Itu tujuan. Jadi saya benar-benar, Tuhan, Engkau baik. Saya mulai terus belajar. Ya, saya mulai terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kalau kita tidak ngerti tentang kitab suci, mau jadi seperti apa? Yang kamu percaya itu siapa? Mari Bapak Ibu, kita mau mendalami firman Tuhan. Kita mau hidupi setiap firman Tuhan. Itu yang akan membentuk pikiran kita, karakter kita menjadi karakter yang Yesus mau. Ada dua hal. Yuk, kalau kita mau mempunyai satu pikiran yang jernih, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mau benar-benar diubahkan pikiran kita menjadi pikiran apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Kita mau mendalami kitab suci. Kita mau belajar dari kitab suci. Karena kitab suci itu mengajar kita. Ini dasar dari kekristenan kita. Ini dasar. Ya, kita diajar firman Tuhan. Diajar kitab suci. Ini dasarnya. Lalu firman Tuhan itu juga menyatakan kesalahan. Kamu ini salah. Ya, ayo berkata yang seperti ini. Pikiranmu salah, pikiranmu cupet, pikiranmu pendek sehingga kamu melihat hantu. Tapi firman Tuhan memperbaiki kesalahan. Ini yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari, kalau kita mau mempunyai satu pikiran yang luas, mau mendalami firman Tuhan, maka damai sejahtera bagi kamu tinggal di dalam kita. Ya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Biarlah benar-benar damai sejahtera itu tinggal di dalam kita. Orang yang punya pikiran jernih, orang yang mau mendalami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, akan tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang petugas perjamuan suci pada pagi hari ini untuk maju ke depan. Kita terima perjamuan kudus untuk memperingati betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Dan nanti kita akan naikkan pujian salibnya teramat mulia.